Oke, sebagai contoh kita ketik frozen food, kita pilih top, kita klik generate dan kita tarik ke bawah. Nanti akan muncul hasilnya, ada frozen food murah, frozen food halal. Kita klik copy hashtag dan kita taruh di deskripsi atau caption. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel ini, channel Rendra Habibi. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara riset hashtag Instagram. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar kita untuk risetnya, kita perlu tahu dulu nih apa sebenarnya fungsi daripada hashtag di Instagram. Nah, fungsinya ini teman-teman semuanya paling tidak ada 3. Fungsi hashtag Instagram itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah memudahkan target market kita menemukan konten Instagram kita. Nah, yang kedua, memiliki potensi besar masuk di top post atau kiriman populer. Dan yang ketiga teman-teman semuanya, ini juga menarik sekali, yaitu sarana membangun brand. Hashtag brand ya. Jadi hashtag brand produk kita ya, hashtag brand produk kita. Nah, lalu apa teman-teman semuanya yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui daripada fungsinya? Maka ini harusnya menjadi penyemangat kita ya teman-teman semuanya, ketika kita sudah tahu, oh ternyata fungsi dari hashtag itu luar biasa sekali ya. Kita bisa lebih gampang ditemukan konten-konten kita di Instagram dan potensinya besar banget masuk di top post dan menjadi salah satu cara kita membangun sebuah hashtag brand atau membesarkan produk kita lewat hashtag. Nah, lalu yang perlu kita persiapkan teman-teman semuanya setelah ini adalah kita mulai risetnya. Dengan cara apa? Risetnya ini kita mulai dengan menggunakan kolom pencarian dari Instagram itu sendiri. Jadi kalau teman-teman semuanya biasanya kolom pencarian Instagram itu hanya biasa digunakan untuk tujuan mencari produk atau mencari profil seseorang. Ternyata kolom pencarian ini juga bisa digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, yaitu digunakan untuk riset hashtag yang mungkin banyak orang belum tahu. Kolom pencarian IG ya. Nah, di kolom pencarian IG nanti teman-teman semuanya kita bisa riset langsung. Contoh misalkan ketika kita di pencarian IG itu kita ketikkan hashtag, lalu kemudian kita tulis frozen food. Nah, nanti akan muncul semua produk-produk yang berhubungan dengan frozen food ya teman-teman semuanya. Dan ini menarik banget. Jadinya kalau misalkan teman-teman semuanya memang pengen memanfaatkan hashtag secara maksimal, maka kita gunakan hashtag di setiap konten kita. Nah, selain itu apa teman-teman semuanya? Nanti kita bisa menggunakan alat yang kedua, yaitu alat all hashtag. Nah, jadi tools yang kedua yaitu all hashtag. Dan ini juga gratis, teman-teman bisa manfaatkan langsung lewat browser ya. Nanti lewat laptop ataupun lewat HP. Nah, baik teman-teman semuanya, langsung kita coba praktekkan masuk ke layar Instagram. Ya, siap-siap. Nah, di sini sudah terdapat layar IG ya. Nah, layar IG yang kita bisa gunakan untuk riset. Nah, tapi sebelum kita riset, kita pengen jelaskan ulang biar tergambarkan secara detailnya. Jadi kalau misalkan tadi fungsinya itu seperti apa sih Mas detailnya gitu. Nah, jadi seperti ini teman semuanya. Tadi fungsi yang pertama dan kedua itu saling berkesinambungan ya, saling berhubungan. Jadi kalau ditanya hashtag itu berfungsi untuk bisa ditemukan di pencarian
Instagram itu sangat betul banget ya selama kita menggunakan hashtag. Contohnya gini, tadi saya ketik frozen food misalkan, frozen food. Nah, kita klik yang hashtag frozen food ya teman semua ya. Jadi di sini ada top post dan ada most recent teman semuanya. Nah, kalau kita pengen konten kita ini muncul di top post, maka kita harus menggunakan hashtag di setiap konten kita. Syaratnya itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk muncul di top post ini harus juga memiliki engagement yang bagus. Nah, tapi kalau kita sudah pakai hashtag, memungkinkan banget konten kita bisa masuk di top post. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, atau berikutnya, kalau kita pakai hashtag, kita juga akan bisa masuk di most recent. Most recent ini adalah kiriman terbaru. Selama orang itu menggunakan hashtag di kontennya, maka orang-orang tersebut akan bisa masuk di most recent. Contohnya ini ya, kita buka satu. Nah, ini tulisannya 11 menit yang lalu. Artinya apa? Baru 11 menit yang lalu posting. Selama orang yang memang sebagai target market kita nyari produk frozen food, lalu kemudian masuk di bagian most recent, dan kebetulan kita pun juga baru saja posting, maka bisa jadi konten kita akan dilihat oleh mereka. Nah, yang berikutnya teman semua ya, fungsi yang ketiga, fungsi yang pertama tadi sudah ya, fungsi yang kedua juga sudah, yang ketiga fungsinya adalah untuk membangun brand. Nah, caranya bagaimana? Contoh, saya punya produk namanya Manset Azalea. Saya gunakan Manset Azalea ini sebagai hashtag di setiap konten-kontennya. Maka kalau kita melihat hashtag Manset Azalea, kita lihat teman-teman semuanya, di situ terlihat ada 10.357 post. Artinya apa? Hashtag brand ini mulai membesar karena memang setiap konten-konten yang kita gunakan pun juga konten-konten daripada mitra kita, reseller ataupun distributor, mereka menggunakan hashtag Manset Azalea sehingga brandnya naik teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di top post konten-kontennya punya kita, di bagian most recent pun kebanyakan juga konten-konten dari Manset Azalea itu sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, berikutnya cara untuk riset hashtagnya melalui kolom pencarian ini dengan cara kita pilih dulu ya teman-teman semua ya, pilih dulu produknya apa. Contoh, misalkan saya pengen jualan frozen food tadi ya, saya pengen jualan frozen food misalkan, frozen food. Nah, hashtag-hashtag yang kita gunakan dalam frozen food ini itu maksimal 30 ya teman semuanya. Jadi untuk hashtag di Instagram ini maksimal banget 30. Syukur-syukur tidak sampai 30. Jadi enaknya itu nggak nyampe 30, tapi boleh sampai 30 boleh. Nah, nanti kita pilih nih teman semuanya, karena kita jualannya frozen food, misalkan pentol frozen atau pentol vakum atau misalkan yang lainnya. Nah, kita kan nggak melulu harus ya, nggak melulu harus tentang pentol, tapi kita bisa pakai frozen karena memang kita jualannya juga pentol frozen. Nah, kita bisa pakai nih, contoh misalkan frozen food halal 1, kemudian frozen food sehat 2, frozen food enak 3. Dan ini kita ambil sampai 30 kalau misalkan kita mau memaksimalkan 30 hashtag. Tapi kita bisa juga hanya mengambil 15 hashtag atau 20 hashtag atau 25 hashtag. Itu juga bisa. Jadi nanti tergantung teman-teman semuanya sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Nah, terus ini dipilih ya. Boleh mengambilnya apa saja ya. Yang penting teman-teman semuanya, yang paling penting adalah dikombinasikan. Jadi tidak semuanya hashtagnya yang besar, yang 2 juta seperti ini ya jumlah postnya. Tetapi dikombinasikan hashtag besar 2 jutaan atau jutaan, kemudian hashtag yang sedang ratusan ribu, dan hashtag yang kecil puluhan ribu sampai bahkan ribuan. Jadi puluhan ribu itu maksudnya 70 ribu, 60 ribu, 50 ribu seperti ini ya teman-teman. Itu bisa diambil. Dan saran saya kalau bisa, kalau followernya masih kecil, diusahakan pakai hashtagnya kecil lebih mendominasi daripada hashtag-hashtag besar. Karena apa teman-teman semuanya? Kalau follower kita masih kecil, lalu kemudian kita menggunakan hashtag-hashtag besar, takutnya kita kalah bersaing. Jadi kita lebih aman menggunakan hashtag-hashtag yang kecil-kecil dulu. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan alat riset yang kedua, yaitu alat riset all hashtag teman-teman semuanya ya, all hashtag. Nah, kita coba buka all hashtagnya di sini. Nah, teman-teman semua ini ya.
all hashtag. Jadi nanti teman semuanya kalau pengen bisa buka all hashtag juga, silakan ketik www.allhashtag.com/hashtag-generator.php. Nah, di sini teman semuanya bisa langsung melacak hashtag populer. Jadi ketika kita ngetik kata kunci apa yang mau kita ambil, nanti akan muncul hashtag-hashtag yang memang populer, yang memang direkomendasikan oleh all hashtag. Contoh, tadi kita jualan frozen food misalkan. Frozen food. Nah, seperti ini ya. Kita sudah tulis kata kuncinya, lalu kita pilih yang bagian top, bukan random, bukan left, tapi bagian top. Setelah ditulis di bagian top, teman-teman semuanya, nanti langsung dipilih di bagian generate. Diklik generate atau diklik enter ya. Diklik generate atau diklik enter, silakan. Nah, setelah ini teman-teman semuanya nanti akan muncul di bawah. Muncul di bawah pilihan daripada yang sudah kita tentukan, yaitu frozen food. Kita tarik ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini muncul ya teman-teman ya, best 30 frozen food hashtag. Artinya ini ada pilihan yang sudah diberikan oleh all hashtag, yaitu 30 hashtag populer. Jadi teman-teman bisa langsung ambil semua, di copy hashtag ini, nanti langsung di paste di bagian caption. Jadi setiap caption harus ada hashtagnya. Nah, cuman teman-teman saya kalau bisa jangan langsung diambil semuanya, tetap diseleksi ya. Jadi meskipun ini sudah terlihat mata gitu ya, tinggal kopas, tapi kalau bisa diseleksi ulang. Jadi oh ini kayaknya bagus nih, oh ini kayaknya enggak nih, oh ini kayaknya cocok nih. Cocok atau enggak itu misalkan gini teman-teman. Sasaran kita hanya di daerah Jawa, jangan sampai kita ngambil di luar, misalkan frozen food Kuala Lumpur ini kan nggak cocok, nggak relate gitu ya. Artinya ini jangan diambil. Contohnya seperti itu ya. Jadi tetap diseleksi. Terus yang kedua teman semuanya, diusahakan all hashtag ini dikombinasi dengan kolom pencarian yang di IG tadi ya. Kalau di kolom pencarian itu kan tadi ada jumlah post, di sini kan tidak ada. Nah itu dicari, dicocokkan dulu satu persatu sehingga nanti harapannya bisa maksimal. Syukur-syukur ditulis di bagian Word, Microsoft Word. Jadi nanti tahu betul, oh ini pas nih, oh ini enggak nih, sehingga nanti terkombinasi antara hashtag besar, hashtag sedang, dan hashtag kecil. Seperti itu teman semuanya. Mungkin itu ya teman semuanya yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.